Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, ngomongin banget gue. Kebetulan hari ini pas banget gue ngerekamnya pas hari Lebaran. Jadi gue mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Inilah nasib student yang merayakan hari Lebaran sendiri. Hari ini gue ujian blog gue. Terus ya udah jadinya tadi nggak ikut sholat Id. Apa ya Lebaran? Sayangnya sih kalau kuliah di luar, maksudnya kuliah di negara yang bukan mayoritas muslim ya begitu. Jadi kita kalau lagi lebaran ada ujian harus tetap ujian mau nggak mau ya kan. Rasanya nggak tahu nih, kayak ya udah kayak satu hari seperti biasa aja di dalam hidup lo gitu. Tema video gue hari ini adalah kuliah di, gue sebenarnya belum dapat nih yang mana yang bagus ya untuk opening. Kuliah di Jerman yuk. Pokoknya gitu. Kuliah di Jerman yuk. Poin pertama yang akan gue bahas adalah apa sih yang harus kita persiapkan gitu untuk kuliah di Jerman. Yang paling penting itu sebelum lo pusing-pusing gimana sih kak syarat kak, gimana sih syaratnya untuk kuliah di Jerman, terus apa aja yang harus gini-gini. Sebelum jauh-jauh mikir ke sana, menurut gue sih yang paling penting itu adalah pikirkan apakah keputusan untuk kuliah di luar negeri itu adalah pilihan yang tepat untuk lo ambil. Apa sih alasannya gitu? Mungkin ada sebagian dari kalian yang udah dapat info gitu dari orang-orang entah yang udah kuliah di sini atau dari info dari manapun gitu. Katanya kuliah di Jerman itu universitasnya bagus gitu. Yang paling penting kan sebenarnya kalau untuk kuliah di Jerman itu memang kalau S1 ya memang bahasanya kan. Jadi kalau misalnya alasan utamanya itu adalah karena universitas bagus, menurut gue sih agak percuma kalau tidak didukung dengan kemampuan bahasa yang bagus juga gitu. Sampai sekarang pun gue ngerasa ya bahasa memang yang paling susah gitu. Jadi kalau tidak didukung dengan bahasa yang bagus, itu mau kuliah di universitas sebagus apapun sih akan tetap berat gitu menurut gue. Terus katanya nih kalau misalnya kuliah di Jerman enak bisa sambil jalan-jalan. Kalau gue sih ya selama 6 tahun hidup di sini tuh gue ya di sini-sini aja. Orang tua gue sih juga mau lebih memilih supaya gue pulang Indo kalau liburan. Asal tahu kayak kapan bisa membagi waktu dari kuliah dengan jalan-jalan sih nggak masalah ya. Tapi kalau memang fokus lo emang mau kuliah terus akhirnya malah lebih banyak jalan-jalannya kan ya sayang juga sih gitu. Tapi percayalah ya, kalau misalnya lo udah kuliah di sini terus udah ya menjelajahi negara manapun lah gitu, tetap ujung-ujungnya tuh paling kangenin ya negara sendiri sih sebenarnya. Terus katanya yang paling banyak gue denger gitu selalu kalau misalnya alasan kenapa mau kuliah di Jerman katanya bisa sambil kerja. Memang di sini kita sebagai pelajar kita bisa sambil part time untuk mencari kerja itu nggak susah. Kalau misalnya lu merasa sanggup sambil kuliah lu bekerja nggak masalah. Itu kayak di sini memang banyak yang kayak gitu. Kalau misalnya gue sih pribadi gue nggak sanggup sambil kuliah sambil part time, itu gue sampai sekarang gue nggak pernah kayak gitu. Gue cuma kerja kalau lagi nggak kuliah. Waktu itu gue bisa sambil bekerja, tapi kalau gue sambil kuliah sambil kerja itu gue sih sejujurnya sih gue belum pernah melakukan itu, tapi gue rasa kayaknya gue nggak akan mampu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang sambil kuliah sambil bekerja bisa sambil kerja, mungkin nggak cocok untuk semua orang gitu. Jadi itu kembali lagi kepada dirinya sendiri, kira-kira sanggup atau enggak. Terus nih waktu itu ada yang bilang ke gue, katanya dia itu dapat informasi kalau kuliah di Jerman itu nggak perlu nilai UN yang bagus-bagus amat. Ini kembali lagi kepada jurusan apa yang mau diambil. Setahu gue sih nilai UN itu pokoknya sangat berpengaruh untuk kita kuliah nanti. Soalnya untuk Auslander seperti kita ini, kita itu punya kuota sendiri untuk masuk ke universitas di Jerman. Dia itu ngambil dari nilai UN kita sama nilai kita nanti waktu Feststellungsprüfung di Studienkolleg.
Jadi nanti dua nilai itu yang akan kita pakai untuk mendaftar di universitas. Jadi nilai rapot, nilai UAS gitu-gitu mereka kayak nggak, menurut mereka itu kayaknya nggak penting, cuma nilai 2 itu aja gitu. Ada sih pengalaman juga waktu itu, katanya baru-baru ini nih ada yang mau kuliah kedokteran gitu, dengan dia sih bilangnya iya tapi nilai UAN aku jelek kata dia gitu. Cuma katanya waktu itu ada sih yang masuk di kedokteran nilai UAN-nya juga sama kayak aku kata dia gitu. Terus mungkin kebetulan dia kuotanya yang daftar NC-nya yang udah digabung itu rata-ratanya mungkin mirip-mirip sama dia, jadi dia bisa masuk gitu. Atau waktu itu katanya sih dia bilang juga dia mensertakan tes DAF, terus waktu itu ada lagi namanya tes AS yang kayak gitu-gitu, maksudnya kayak nilai tambahan-tambahan yang bagus gitu. Mungkin beberapa uni ada yang ngelihat itu juga dan ngerasa oh mungkin dia nilai sekolah, yang maksudnya nilai yang preparationnya kurang bagus, tapi dia nih ada tambahin nilai bahasa segala macamnya bagus-bagus gitu. Mungkin untuk detailnya bisa gue bahas di video yang lain gitu ya. Cuma intinya gitulah, menurut gue nilai UAN itu sangat berpengaruh untuk daftar kuliah di sini. Yang ingin gue tekankan di sini adalah kalau lo memutuskan untuk ingin kuliah di Jerman atau di luar negeri überhaupt gitu ya, bener-bener pikirkan apakah itu emang yang lo mau gitu. Maksudnya bukan karena pengen bareng-bareng sama teman-teman lo lah gitu, biar nanti maksudnya kan lumayan di sini ada temennya gitu, percaya sama gue nanti kalau udah kuliah kalian pasti berpisah, maksudnya kayak sendiri-sendiri juga gitu. Kalau pokoknya alasan cuma ingin ikut sama temen lo, ikut sama pacar lo, disuruh orang tua lo, pokoknya pikirin lagi lah gitu, apakah itu bener-bener yang lo mau gitu. Karena menurut gue kalau emang lo tuh udah memutuskan untuk kuliah, sebenarnya sama gitu sama di Indo juga pun, kalau lo memutuskan untuk kuliah misalnya di luar kota gitu, terus ternyata lo nggak betah, ternyata jurusannya lo nggak suka, kan lo berpikir 2 kali kan, apakah gue ingin ganti jurusan aja atau gimana gitu. Apalagi maksudnya lo di negara orang gitu, jauh dari orang tua, maksudnya apakah lo ngerasa lo bisa semandiri itu? Karena menurut gua kuliah di luar negeri itu memang benar-benar harus fight, harus kuat lahir dan batin. Maksudnya lo nggak bisa ngebandingin kuliah di sini sama di Indo, itu udah beda banget. Bedanya tuh dalam arti karena di sini kan lo harus student collect 1 tahun, itu aja udah makan waktu 1 tahun kan. Belum lagi lo sebelum kesini pasti lo kan harus nyiapin bahasa dulu, which is itu setiap orang berbeda gitu ya. Itu pokoknya udah makan waktu banyak. Nanti kerasa lah di tahun-tahun ke-4, ke-5 lo tinggal di sini, lo ngerasa nanti teman-teman lo di Indo udah pada lulus semua, mereka udah kerja dan lo masih kuliah gitu. Apakah lo maksudnya kayak sanggup gitu untuk mengalami itu gitu. Soalnya menurut gue ya gitu, kalau misalnya udah memutuskan untuk kuliah di sini ya harus terima semua konsekuensinya. Lulusnya akan lebih lama. Pokoknya yang menurut gue yang harus kita persiapkan sebelum kuliah di luar negeri atau kuliah di Jerman adalah mental. Gue nggak tahu gimana di jurusan lain, kayaknya sih rata-rata sama ya, di jurusan sama seperti di jurusan gue gitu. Waktu gue pertama kali masuk kedokteran, gue ketemu banyak banget orang yang jarak usianya tuh jauh gitu dibandingin sama gue. Dalam arti mereka itu bukan yang lulus SMA terus langsung kuliah gitu, itu ada juga. Cuma banyak juga yang mereka itu udah sambil bekerja, udah punya anak. Terus ada juga yang bahkan udah kuliah jurusan lain dan sudah bekerja di bidang yang lain tapi ingin mengambil kedokteran. Ada juga yang udah jadi dokter karena dia itu dokter gigi gitu. Misalnya dokter gigi mau ngambil spesialis Mundkieferchirurg, dia harus kuliah lagi kedokteran gitu. Terus ada juga suster gitu, dia pengen jadi dokter. Jadi mereka udah ngambil Ausbildung atau enggak udah kerja gitu-gitu di bidang kedokteran. Jadi pas gue kuliah, kok maksudnya gue tuh ngerasanya pokoknya bodoh banget lah gitu, kayak nggak
sama sekali nggak punya pengalaman, nggak punya ilmu, sedangkan mereka semua itu ya gitu, karena mereka sudah berpengalaman, sudah bekerja, ada yang malah sudah jadi dokter gitu kan, ilmunya beda gitu. Kita gap ini tuh jauh banget, jadinya kadang-kadang gue ngerasa gue nggak bisa ngikutin pelajarannya, sementara kok mereka kayaknya santai-santai aja gitu. Yang kayak gitu, maksudnya itu kita harus bener-bener siap gitu dari awal untuk mengikuti pelajaran dengan orang-orang yang udah profesional lah gitu, maksudnya istilahnya yang udah hebat-hebat lah seperti mereka gitu. Jadi kalaupun dibilang katanya orang-orang Jerman, dokter-dokter Jerman hebat-hebat, menurut gue ya itu di situ itu bedanya gitu, karena mereka itu sudah punya sebelum kuliah pun gitu ya, udah punya pengalaman, udah bekerja di bidang itu gitu. Segitu aja dulu obrolan untuk hari ini. Kalau mau ada yang bertanya-tanya seputar tentang perkuliahan di Jerman, bisa langsung komen aja, atau mau japri gue, terserah lah pokoknya. Terus jangan lupa untuk share video ini kan, siapa tahu ada yang lagi galau-galau gitu, pengen gimana ya, pengen kuliah di luar negeri aja atau pengen di Indo aja gitu-gitu ya, bisa siapa tahu bisa jadi bahan pertimbangan. Terus masih akan ada lagi yang akan gue bahas-bahas selanjutnya, ditunggu aja. Dan ya gitu, kalau misalnya ada juga yang mau saran gitu untuk gue ngebahas apa gitu, bisa juga langsung komen aja, pokoknya gitu deh. Terima kasih yang udah nonton video ini. Kalau ada kata-kata yang salah, gue mohon maaf. Kalau itu tadi apa yang gue ceritain tadi itu memang benar berdasarkan pengalaman gue pribadi, jadi kalau misalnya ada yang salah-salah atau apa, gue mohon maaf. Itu aja deh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah, tonton terus. Kuliah di Jerman yuk. Nggak tahu ya, pokoknya intinya kuliah di Jerman yuk. Kuliah di Jerman yuk.